Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, doa saya adalah yang terbaik. Oke, kita akan membahas alur cerita dari drama Sri Sangka di episode 67, dan juga ada beberapa topik lain yang mungkin bakal kita naikkan di dalam video ini, terutama tentang Indosiar. Ini menarik banget sih ya. Kita langsung masuk aja ke topik yang pertama ya teman-teman. Alur cerita dari drama Sri Sangka di episode yang 67. Ceritanya dimulai dari Raja dan Arsih. Mereka sengaja berjalan ke kantor kepolisian, tempat di mana si Rani Core Gang ini ditahan atau dipenjara para pemirsa. Dan tidak lupa juga ada Dimas yang pastinya. Pada saat itu mereka datang secara bersamaan ke kantor polisi. Namun sayangnya ada satu hal yang tidak diberitahukan oleh Arsih kepada suaminya pada saat itu, yaitu tentang isi dari pertemuannya. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang rahasia, yaitu tentang anak yang dikandung si Rani Core itu adalah bayi Rama. Nah, karena pada saat itu kebetulan si Raja ini belum tahu sama sekali. Tujuan si Arsih ini sebetulnya simple, dia nggak mau bikin si Raja atau suaminya tersebut itu jadi shock ketika nanti dia ikut masuk dan kemudian akan membahas tentang mengenai bayi yang dikandung oleh si Rani ini adalah anak dari Rama. Karena yakin banget sih Arsih pada saat itu pasti suaminya bakal terkejut dan bakal shock banget sih menurut saya guys ya. Dan akhirnya Arsih meminta izin untuk melakukan pertemuan terhadap si geng Rani Core tersebut. Ya, dengan berat hati Raja pun walaupun sudah berada di kantor polisi, dia tidak diizinkan untuk ikut. Karena dengan alasan ini adalah menyangkut tentang hal-hal perempuan. Tapi ya namanya suami ya sama istrinya kan dia khawatir, bener nggak? Karena dia tahu Arsih ini walaupun dia tegar, walaupun dia cerdas, kadang emosinya juga bisa memuncak, tetapi dia tahu bahwa si Arsih ini gampang banget nangis ketika ada sesuatu hal yang menimpa pada dirinya. Jadi dia sangat khawatir banget. Dan itu adalah sikap normal sebagai seorang suami terhadap istrinya, yaitu Raja pada saat itu. Biarkan saya aja yang menemui mereka, karena saya yakin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Raja pun bertanya-tanya, sebenarnya kalian ada apa sih? Jadi Raja tuh bingung gitu sama sikap istrinya. Kalau memang ini menyangkut tentang kasus Rani, kan otomatis ini ada hubungannya dengan saya. Karena semuanya berawal dari saya. Tetapi sekali lagi, Arsih tetap saja menolak dan tidak mau si suaminya tersebut ikut ke dalam pertemuan tersebut. Arsih cuma meyakinkan kepada suaminya bahwa nggak usah khawatir Hani, bahwa di dalam ada polisi. Kalau ada apa-apa, pasti aku akan ditolongin sama polisi. Nah, akhirnya dia mulai yakin dengan apa yang diucapkan oleh Arsih pada saat itu, karena dengan alasan ada polisi, jadi aman nih si istrinya nih gitu ya. Ya udah, sono sok gitu kalau bahasa kita. Hati-hati ya, gue mau nonton ini dulu Jajar Haji. Nggak gitu ya guys ya. Oke, dan akhirnya Arsih dan para Rani Core Gang ini ya, ada Rani dan juga Renata, mereka pun bertemu. Yang hanya disediakan waktunya mungkin kurang lebih sekitar 5-10 menit mungkin ya. Paling panjang-panjangnya sih mungkin 15-30 menit ya. Tapi rata-rata sih 15 menit ya. Jam besuk itu nggak bisa panjang para pemirsa. Dan pada saat itu pembicaraan pun dimulai. Arsih langsung to the point, dia ngomong sama si Rani teman-teman. Dia bilang, udah deh, to the point aja, mau kamu apa? Karena pada saat itu memang yang mengundang pertemuan itu adalah si Rani para pemirsa. Ya, bukan Arsih, tapi si Rani pengen ketemu. Ternyata ya, dipikirnya ada apa nih? Nggak taunya ngebahas tentang masalah anak tuh. Si Rani cerita, kamu tahu kan bahwa saya sekarang ini udah mengandung anak Rama. Si Arsih ini masih nggak percaya, jadi berusaha kokoh gitu ya guys ya. Si Renata pada saat itu langsung mengatakan, kamu nggak usah khawatir, sebagai bukti agar ini bisa meyakinkan kamu, saya mempunyai rekaman yang asli. Kemudian dikirimkanlah rekaman yang sama yang pada saat itu Arsih juga sempat mendengarkan melalui handphone si Rama tersebut. Lalu diplaylah suara rekaman tersebut dan kemudian Arsih pun langsung nangis. Sebetulnya pada saat itu Arsih sekali lagi bener-bener nggak mau nangis ya, karena dia berusaha untuk tegar di depan musuhnya. Kan bahaya kalau misalnya dia menunjukkan sisi lemahnya dia kan gitu ya. Ini akan menjadi peluang besar buat mereka untuk bisa mencabik-cabik mentalnya Arsih pada saat itu. Tapi ya namanya perempuan ya guys ya, nggak kuat gitu loh. Ngelihat mungkin ya calon suaminya dulu yang pada saat mau nikah tiba-tiba ngambilin musuhnya gitu kan. Aduh berat banget gitu ya para pemirsa ya. Ujung-ujungnya Rani langsung ngebumbuin tuh supaya si mental si Arsih itu tambah down gitu pemirsa. Arsih, kebayang gak sih sama kamu kalau misalnya keluarga kamu pada tahu semua? Karena saat ini kan keluarga kamu belum pada tahu, yang tahu cuma kamu doang. Nah, pada saat itu Arsih langsung menjawab, sudahlah, gak usah macam-macam, gak usah neko-neko. Mau kamu sebenarnya apa? Kalau memang itu bener anak Rama, terus mau kamu apa? Gitu kan. Kamu gak usah berlagak bego deh sama aku.
Kamu udah pasti paham apa yang aku mau saat ini. Ternyata Arsy pun udah langsung ngerti dengan apa yang diomongkan Rani pada saat itu. Oh, kamu mau kebebasan. Ntar dulu, kata Arsy. Langsung ditolak tuh guys pada saat itu. Oh, berarti kata si Rani nih, kalau kamu menolak permintaan saya, maka saya akan menyebarluaskan tentang kehamilan yang ada di dalam perut saya ini, bahwa ayahnya adalah si Rama, anak dari Pak Irwandi. Kebayang gak sih sama kamu, nanti Pak Irwandi kayak gimana, kemudian suami kamu kayak gimana, dan kebayang kalau misalnya seluruh Indonesia bakal tahu tentang anak yang dikandung saya ini adalah anak dari Rama. Kemudian Arsy pun langsung tambah nangis ini para pemirsa. Tolong jangan lakukan itu. Mendingan begini aja. Akhirnya si Arsy mencoba mengeluarkan sebuah ide kepada Rani. Sudah Rani, mending begini saja. Daripada kamu berbuat yang aneh-aneh dan berbuat yang macam-macam, lebih baik anak itu kamu lahirin, terus nanti saya urus. Udah, kamu mah biarin aja deh di penjara deh, nggak apa-apa gitu. Daripada nanti anaknya lahir, terus tiba-tiba nanti ditanya, ibu kamu tinggal di mana, rumahnya di mana, alamatnya di mana, bingung kan gitu ya. Masa dijawabnya di penjara kan nggak lucu gitu kan. Arsy tuh ngasih idenya simpel gitu, tapi menyakitkan si Rani malah pada pemirsa. Ujung-ujungnya Rani malah tambah emosi. Nggak bisa, aku nggak terima dengan apa yang kamu tawarkan kepada saya. Yang saya inginkan pada saat ini adalah kebebasan. Kalau misalnya kamu tidak bersepakat dengan saya, kamu tidak mencabut laporan bersama suami kamu, yang pertama akan saya sebarkan mengenai ayah dari bayi yang saya kandung tersebut. Yang kedua, saya akan menggugurkan atau membunuh bayi tersebut. Dan mendengarkan hal itu para pemirsa, Arsy pun kembali jatuh mentalnya. Padahal dia berusaha untuk kokoh dan tegar gitu ya. Tapi aduh, statement dari si Rani Kor ini bikin jantung si Arsy pada saat itu bener-bener down banget gitu. Dan ujung-ujungnya karena Arsy takut ya, terutama tentang kesehatan mertuanya yaitu Pak Irwandi, takut ada apa-apa, dan juga mental sang suaminya ketika nanti tahu dengan informasi ini, makanya dia pun mencoba untuk bersepakat dengan keinginan si Rani tersebut, yaitu mencoba untuk mencabut laporan tentang kasus pencemaran nama baik ini. Pada intinya dia akan mencoba membantu si Rani untuk bebas dari penjara. Ini sih konsekuensinya berat banget, karena Arsy walaupun pada saat itu dia mengatakan ya oke, gue sepakat, tapi problemnya adalah kan suaminya, karena suaminya udah komitmen, dia nggak mau ngebebasin Rani dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun. Ini problemnya yang paling berat sih menurut gue. Setelah mereka bersepakat, Arsy pun meminta waktu kepada Rani agar saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan suami saya, karena untuk memutuskan hal ini tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Apalagi suami saya tidak mau kamu keluar dari penjara. Saya meminta waktu kepada kamu, jangan terlalu terburu-buru. Saya akan ngomong pelan-pelan kepada suami saya. Yang penting kamu jaga dan rawat bayi itu, agar nantinya saya juga sambil bertahap, sambil berproses akan mencoba ngomong dengan suami saya. Mendengarkan hal itu para pemirsa, Rani bukannya senang malah semakin emosi. Kenapa? Karena dia udah nggak kuat di dalam penjara pemirsa. Dia udah nggak tahan sama teman satu penjaranya atau satu selnya. Ya. Rombongan geng napi. Ya gimana nggak mau tahan dia di dalam penjara, ya kan? Geng napinya itu si musuhnya itu yang di dalam satu sel yang sama itu. Mereka kejem-kejem semua, sering dibully, ya kan? Sering dibajak, mau makan enak dibantai, ya kan? Iya kan? Lagi enak-enak capek istirahat lagi tidur suruh mijitin gitu. Pokoknya hidup dia tuh di dalam penjara udah kayak di neraka banget deh gitu. Saya pokoknya pengen dalam waktu 2 hari, kalau kamu tidak bisa membebaskan saya dari penjara, maka saya akan menyebarluaskan tentang bayi yang ada di dalam kandungan saya. Lalu juga saya akan menteror keluarga kamu. Dengan terpaksa ya, akhirnya Arsy pun menyanggupi ya. Karena Arsy tidak mau orang-orang yang disayanginya, ya, orang-orang yang dicintai sama Arsy pada saat itu tersakiti oleh perbuatan Rani. Jadi dia tuh berusaha untuk melindungi suami dan keluarganya lah seperti itu. Begitu mereka pulang dari penjara, ya, selama perjalanan si Raja ini sempat bertanya-tanya sih sebenarnya ya, kenapa sih gitu, ada apa sih gitu, sampai mau nanya di mobil pun nggak enak gitu menghargai istrinya gitu. Ujung-ujungnya sampai di rumah ya suaminya tahu juga akhirnya ya, mendengarkan langsung rekaman dari HP-nya Rama. Ya, akhirnya udah deh, di situ nangis berjamaah guys. Laki bini nangis semua di situ. Ya Raja sempat kecewa terhadap Arsy karena dia merasa dibohongin gitu. Kenapa nggak jujur aja gitu kan? Tetapi sekali lagi Arsy nggak tega gitu kan kalau ngeliat suaminya nanti terpukul gitu. Apalagi ini kan kakak kandungnya sendiri ya kan, yang selama ini dia bangga-banggakan, dihormati, ternyata bisa melakukan perbuatan yang mungkin bisa dibilang tidak senonoh ya para pemirsa ya gitu. Dan di momen itu para pemirsa, Arsy pun langsung meminta maaf kepada suaminya. Ya dengan alasan yang jelas gitu, bahwa dia nggak mau suaminya pada saat itu kaget, shock gitu mendengarkan
berita yang bila jelas-jelas ini memang di luar ekspektasi seorang raja yang begitu mengkagumi dan menghormati kakaknya pada saat itu. Sisi lain juga nih teman-teman ya, mengenai Dimas ya para pemirsa. Jadi si Dimas ini sama si Renata ini sekarang ini lagi ancam-ancaman. Kenapa? Si Renata ini udah punya kartu asnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan nyawa Rama jadi melayang, ternyata pelakunya adalah Dimas. Jadi wajar pada saat itu Renata punya kartu as. Jadi kalau lu macem-macem ngebongkar masalah Rani, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Gue juga bisa ngelaporin bahwa kematian Rama pada saat itu, lu lah pembunuhnya. Jadi si Dimas ini udah nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Jadi saling ancam-ancam sekarang. Ditambah lagi si Dimas ini denger-denger dapat info nih dari si Jack bahwa tahanannya akan dipindahkan ke Polda. Wah udah repot tuh. Nggak kebayang aja di sana bukan cuma 1, 2, 3, sampai 5 atau 10 napi. Mungkin bisa puluhan bahkan ratusan napi di sana. Ya mungkin bisa dibilang kayak Nusa Kambangan kali ya. Orang-orang narapidananya tuh lebih banyak gitu. Dia nggak mau tuh. Dan bahkan bisa lebih lama ngedekam di penjaranya. Kalau udah dipindahin kayak gitu kan udah pasti lama pemirsa. Dia lagi mikir gimana caranya sebelum dipindahin dia bisa bebas kalau bisa sih gitu. Berhubung pada saat itu si Renata udah punya kartu as ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bener nggak? Nggak bisa. Yang ada nanti dia malah terjebak dengan masalahnya, yaitu kasus lama si Rama bakal diungkit sama si Renata. Jadi nggak bisa. Ujung-ujungnya dia punya ide, dia mau kabur. Nah ini yang repot. Apakah dia bisa kabur dari penjara? Nah ini karena dia lagi udah mentok nih guys, karena takut nanti penjaranya dipindah. Udah lama tuh dia di sana. Udah seumur hidup ya. Jadi poin pentingnya antara Dimas dan juga Renata, mereka ini sama-sama pegang kartu as. Jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau keluar ya mereka harus keluar dengan cara mereka sendiri. Udah seperti itu. Mentok tuh mereka si Dimas tuh. Oke guys, mungkin itu adalah sedikit ya alur cerita dari episode yang ke-67. Dan kita akan membahas topik yang lain nih guys ya. Di layar handphone kalian bahwa di sini ada sebuah iklan promo atau promo iklan yang dimana ini ada sebuah acara 1 Dekade Akademi Jumat 7 Juni 2024 jamnya jam 8 malam. Yap, acaranya tidak lain tidak bukan yaitu di Indosiar. Kita mau baca captionnya dulu ya guys ya. Dan Duter sesuatu yang luar biasa akan hadir bersama deretan idol Indosiar. Jangan lewatkan 1 Dekade di Akademi tayang Jumat 7 Juni jam 8 hanya di Indosiar. Oke, atau di video.com streamingnya mungkin ya. Yang jadi pertanyaan gue adalah gini, Lesti ini kan sebetulnya dulu pernah disuruh jadi juri ya. Masih ingat kan ya di Akademi apa Dangdut Akademi 6 kalau nggak salah ya. Itu Bu Arsiwi Ahmad sempat membuat konferensi pers bahwa Lesti akan dilibatkan menjadi juri. Namun kenyataannya pada saat itu kalau gue perhatiin kan nggak ada tuh ya. Walaupun selang-seling sempat di awalnya doang, tapi kesini-sininya nggak ada. Malah datangnya tuh pas final doang kalau nggak salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ya pada saat itu Lesti kan mendapat tawaran main sinetron tuh di RCTI yang sekarang kita tonton nih episodenya udah 67 ya guys ya. Udah lumayan banyak. Jadi dia nggak bisa datang. Cuman anehnya setiap ada acara di TV-TV lain kayak di RCTI udah jelas ya. Memang lagi kerjasamanya lagi semakin lekat banget ya. Leslar Entertainment. Jadi wajar kalau Lesti itu udah kayak dibuatin konser lah di RCTI. Di SCTV juga gitu. Terus belum lagi tur keliling tuh di seluruh Indonesia ya. Meet and greet ya. Tentang sinetron juga. Dari kota ini pindah ke kota ini, bahkan sampai ke Medan, ke Palembang gitu, Surabaya, nanti ke Semarang gitu, Bandung, wah kemana-mana aja tuh kan. Keliling terus tuh si Leslar ini guys ya, Lesti sama Rizky Bilar ini. Dia bingung kan, kok diundang sama gue susah banget gitu ya. Akhirnya dia bikin acara, jadwalnya jauh-jauh hari guys. Lo bayangin jauh-jauh hari, tanggal Juni, bulan Juni loh. Ya, bulan Juni, Jumat tanggal 7. Jadi jauh-jauh hari dia minta jadwal ke Lesti supaya bisa datang di acaranya. Ya, susah banget udah kalau diundang Indosiar. Kenapa yo? Kenapa yo? Ya. Karena kalau udah ada acara terus ada Lesti kan pasti penontonnya banyak banget gitu ya. On trending gitu ya. Di YouTube-nya on trending gitu ya. Terus juga di penontonnya, di tempat live langsungnya juga rame gitu ya. Kayaknya Bu Arsiwi Ahmad mohon Dede kapan sih ada jadwal kosong? Kayaknya memohon kayaknya guys ya supaya bisa datang di acara Indosiar kayaknya. Ya tapi apapun itulah mudah-mudahan bisa datang dan bisa rame ya meramekan acara ini. Dan posternya ditaruh di paling depan lagi. Oke guys ya, mungkin beberapa topik menarik sudah kita naikkan. Pertama adalah tentang alur cerita dari drama series MK. Dan mohon maaf kalau ceritanya balibet ya. Saya hanya menceritakan apa yang sudah saya tonton ya guys ya. No text loh ini. Ini nih cuman tuh.
Apa ini topik kedua mengenai foto apa nih Lesti sama siapa? Sama Epi Mas Samba tuh, bukan teks ya, bukan teks sinetron ini, nggak ada tuh gua mah kalau mau bikin konten tentang alur cerita tuh ya ngomong aja gitu, ngalir aja gitu, nggak ada begitu-begituan tuh, takutnya saya baca teks, enggak. Kalau lagi begini matanya berarti lagi mikir gitu, tadi sampai mana ya ceritanya gitu. Karena kan kalau kurang ngopi suka keputus-putus ceritanya gitu guys. Maaf ya. Jangan lupa saksikan ya tanggal 7 Juni, harinya hari Jumat, jamnya jam 8 di tahun ini juga 2024. Di mana di sini ada acara yang dipersembahkan oleh Indosiar, satu dekade akademi. Jadi semuanya kumpul nih para juara ya. Kayaknya kayak konsepnya kayak kemarin deh. Nanti mereka bakal nyanyi gitu kan. Wah, flashback gitu ya. Tapi mungkin panggungnya lebih mewah kali ya. Pasti keren sih. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.